yang jelasnya kalau panjangnya 300 meter lah. Udah dibetulin tapi tepat dia turun. Entah ada pelapisnya itu bocor kan gitu. Kalau sewaktu ada 1 tahun itu ada dibolong renovasiannya. Sekarang ini renovasiannya sudah habis. Saya juga agak meragukan speknya. Tindak pidana korupsi itu terjadi itu sejak dari awal itu sudah direncanakan. Kalau begini proyek, jujur aja saya bilang ini proyek untuk 2 tahun ke depan ini. Saya nggak tahu bagaimana nanti kejadiannya. Itu proyek dusun. Dilakukan audit kembali oleh inspektor daerah. Kalau Polres sama Kajari Batubara tidak mampu, kita akan lapor ke Kejatisu sama ke Poldasu. Ya saudara, kami menerima informasi bahwasannya pembangunan pemecah ombak di Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara bermasalah. Seperti apa fakta di lapangan? Kami akan merangkumnya dalam eksklusif Aktual Channel bersama saya, Prasetyo. Seperti apa fakta dari pembangunan pemecah ombak yang ada di Desa Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Kita akan mencari masyarakat untuk mengetahui fakta apa dan seperti apa proses pembangunan dari pemecah ombak yang ada di lokasi ini. Apa kabar, Pak Robi. Pak Robi ya, saya Prasetyo Pak dari eksklusif Aktual Channel. Ya, Pak Robi boleh kita ngobrol sebentar ya? Boleh. Ya. Iya. Pak Robi asli di sini Pak ya? Asli. Asli ya, sudah berapa tahun tinggal sini Pak? Kalau di sini saya sudah hampir 20 tahunan dah adalah di sini. 20 tahun tinggal di sini? Iya. Pak Robi, tahun berapa dibangunnya pemecah ombak ini Pak? Pemecah ombak ini termulainya dari penyisian dulu 2019, pelaksananya 2020. Baik. Nah, Yang bangun siapa Pak? yang membangun segala itu dari BNPB, Bencana Alam. Iya. Saya pun kenal pun namanya itu. Namanya dulu tim pelaksananya namanya Pak Bonar. Dialah mengatur perancangan pembangunan ini sekali itu. Iya. Nah, seada 300 meter ini. 300 meter memang posisi pembangunannya di sini Pak ya, lokasi ini ya? Enggak. Bentukannya. Jadi Kalau dulu kami memaksa, makanya ini terjadinya kemari karena perumahan warga ini sudah darurat. Setiap kami kalau pasang besar, ombak besar, kami nggak tidur. Dari mulai pasang itu jam 2 malam, Iya. sampailah jam 4 subuh barulah kami membersihkan rumah. Jam 5 subuh itu barulah kami tidur. sudah berapa tahun seperti itu kondisinya Pak? Wah. Bertahun-tahun ya? Sekurasa kalau 6 tahun udah ada lah. Semenjak abrasi inilah jalan ini hancur. Jadi dulu Pak Bonar dulu yang mau dibangun di sana. Di wilayah mana Pak? Di wilayah daerah dekat Pantai Bunga itu. Memang itu wilayah Bandar Rahmat juga. Sepanjang 300 meter. Jadi saya bilanglah sama orang bapak-bapak itu, Pak, mohon kalau pembangunan ini tolonglah digeser, kalau dapat digeserlah ke sana. Tolong pemungkinan warga itu, karena sudah darurat. Kalau apabila ini tidak dibangun di pemungkinan warga, mungkin perumahan yang di pinggir pantai itu sudah habis dibantai ombak. Biasa kan kalau pembangunan proyek ada pelangnya Pak dari pemerintah ya? Iya. Memang panjang dan lebarnya sekitar 300 meter Pak ya di sini ya? Iya. Pembangunannya tidak Iya. lebih tidak kurang. Tidak lebih tidak kurang, panjangnya 300 meter. Itu Lebarnya? Lebarnya saya nggak ingat Pak. Kalau yang jelasnya kalau panjangnya 300 meter lah. Baik. Waktu pembangunan Bapak melihat ya? Orang itu mencetak kubus segi 4, Ya, dan baik. itu seperti bulat. Kalau di sini bilang riol kan gitu. Inilah yang kita pijak Pak ya? Ya, ini yang Riol, kita pijak. Di bawah ini kubus. Kubus segi ya? 4. Sudah kubus Yang menjadi tanam. pondasi ya? Iya, pondasi dia. Baik. Jadi apa sebab dikasih orang itu? Saya bertanya sama orang itu, kenapa di bawah tanah ini Pak kubus ini? Biar supaya ombak itu tidak menarik lagi. Iya. Nah, sekarang kan air ombak laut ini kan merusak, ini kan hanya tarian dia. Sebegitu dia mengempas, buam, tariannya itu yang bikin dia Ditarik merusak. lagi, itu dia. Kenalah dia erosinya Pak ya? Kenalah dia erosi, maka diletak orang itulah kubus di bawah. Iya. Sesudah kubus di bawah, baru di atas itu riol disusun orang itu. Iya. Baru diisi batu yang bulat-bulat ini, barulah dicor. Iya. Itulah dia. Riol ini Pak yang kita pijak ini, ini pembuatannya di sini atau mereka bawa jadi? Enggak, cetak sendiri di situ. Cetak sendiri ya? Ini Cetak ya yang sendiri. di lapangan Pak ya? Kamar sekolah, ya inilah dia. Di samping sekolah ya? Iya, samping kamar sekolah dicetak sendiri.
Ada gitu pun ada juga kami ikut bekerja di sini biar ada pekerjaan kami di sini, itulah dia kami cetak sendiri. Tapi tidak ada pemasangan paku-paku Pak ya untuk Tak ada, paku bumi, tidak ada ya? nggak ada, hanya kubus saja segi 4. Di ujung begitu kita masuk ke pemecah ombak ini ada seperti jembatan Pak ya? Iya. Ya, pertama kali masuk tapi sudah ada seperti longsoran Pak. Longsor. Kurasa mungkin kurang padat itu Pak. Kurang padat ya? Iya, kurang padat. Kurang padat. Pasirnya itu. Tapi sudah 10 kali kami mendapat informasinya sudah Udah diperbaiki. dibetuli tapi tepat dia turun. Iya. Memang dia istilahnya cemana aku bilang kok. Memang bocor tuh pasti ada bocor kan gitu. Entah ada pelapisnya itu bocor kan gitu. Makanya turun pasirnya. Tinggal lagi direhab juga sama orang itu. Cuman untuk ini hari belum adalah perenovasian lagi dibikin orang itu lagi. Sebab kalau sewaktu ada 1 tahun itu ada dibolo renovasiannya. Sekarang ini perenovasiannya sudah habis. Sudah habis Pak ya? Udah habis jangka perenovasiannya. Baik. Ini kan rumah masyarakat yang ada di sebelah sisi kanan kita Pak ya? Iya. Apakah cuma ini Pak pemukiman yang ada? Enggak lah Pak. Selepas dari proyek ini kan di ujung sana Pak ya? Di Iya, ujung depan kalau kita di ini. ujung sana lebih ramai Ada lagi? Ada pemukiman? Dari mulai dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4 ada di sana. Sekitar panjang dari pembangunan ini ke sana adalah sekitar 400 meter lagi. Dan itu perlu pemecah ombak juga Pak ya? Perlu lah Pak. Biarpun istilahnya di sana perlu, di sana pun ikut perlu. Jadi kenapa biar supaya di sana ini perlu, maka hiduplah perekonomian Bandar Rahmat ini. Kenapa aku bilang begitu? Karena kalau dulu sewaktu ini jalan ini bagus, dari sanan bagus, orang luar-luar itu nggak palanya disibukkan ke Pantai Bunga itu Pak. Yang disibukkan orang itu mana Kubah Mariam itu, di sanan. Itu lokasi apa Kubah Mariam? Lokasi peninggalan zaman dulu. Peninggalan sejarah Pak ya? Iya, Kubah Mariam itu ada 2 biji di situ. Harusnya itulah yang menjadi destinasi wisata. Tidak, Destinasi wisata. bukan Pantai Bunga Pak ya? Bukan Pantai Bunga itu ibaratnya kan orang kan sekarang, Bang, mana di Kubah Mariam itu Bang, di sana Pak. Cuman jalan macam ini. Macam Tapi mana? kalau kita lihat tidak ada pemecah ombak, inilah yang tidak bisa juga dibangun akses jalan Pak nggak di sini bisa, ya? harus ada. Makanya dibuat dulu pemecah ombak, barulah dibikin jalan. Dan informasinya juga kantor desa termasuk salah satu titik yang belum ada pemecah ombak Pak ya? Belum. Akses jalan juga tidak ada? Belum ada. Itulah jalan yang di sana itu. Jadi- Kalau masyarakat mau pergi ke kantor kepala desa, terpaksalah kami jalan kaki. Melewati jalan yang ada batu-batuan, ada pasir, itulah yang kami lewati. Baik. Terakhir Pak, harapannya ke pemerintah apa? Harapan ke pemerintah saya ini tolonglah secepat-cepatnya dibangun, gue bilang. Kenapa saya bilangkan secepat-cepatnya bangun? Inilah salah satunya untuk membangkitkan perekonomian Bandar Rahmat. Kenapa saya bilang begitu? Kalau dulu rame kampung ini, sering dikunjungi orang. Baik. Yang melewati, yang menengok Kubah Mariam, kan begitu. Yang dia seperti jalan-jalan kemari. Orang di sini pun sangat indah, enak kan gitu. Baik, terima kasih Pak Robi atas waktunya untuk berbincang bersama eksklusif. Ya, Sampai jumpa. Ya saudara, Lingkar Indonesia juga menemukan bahwa proyek dari pembangunan pemecah ombak di desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara bermasalah. Seperti apa temuan dari Lingkar Indonesia? Kami sudah membuat janji untuk bertemu di pinggir pantai Tanjung Bunga, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Apa kabar Pak Edi Simatupang? Oh iya, ini Pak Prasetyo ya. Prasetyo, sudah lama tidak bertemu Pak Edi Simatupang ya? Iya, kebetulan kita lagi berada di TKP ya. Sekarang kita posisi Tanjung Bunga ini. Tanjung Bunga ya? Lokasi proyek Tanjung Ciram. Yang lokasi proyek ada di belakang kita ya? Ya, pelang kita. Yang sudah kita pantau juga tadi sebelum berjumpa dengan Pak Edi Simatupang. Baik, Lingkar Indonesia mengatakan ada temuan dalam proyek yang bermasalah tersebut. Apa temuan Lingkar Indonesia Pak Edi? Nah, jadi saya jelaskan pertama bahwa ini proyek direncanakan 2019 dan pelaksanaan tahun 2020. Baik, Ini anggaran APBD Kabupaten Batu Bara dengan pemenang PT Permata Kasih beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pekanbahoro, Kabupaten Langkat dengan harga penawaran 7.861.360.268,28 juta. Bahwasannya
alamat pemenang PT Permata Kasih fiktif, tidak jelas. Di sini kami menduga itu tender sudah diarahkan kepada PT Permata Kasih, dan ini ada kolusi bahwasanya pemilik perusahaan ini sudah berkolusi sama PPK, baik juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk khususnya Kabupaten Batubara ya. Baik, lalu apa temuan lainnya? Jadi gini, dari proyek ini kan kalau kita kaji ya sebagai lembaga lingkaran Indonesia, kita melihat bahwa proyek ini bagus dilaksanakan di daerah tersebut karena di sini sangat rawan ya. Baik. Untuk daerah gelombang ya untuk di masyarakat khususnya di desa Bandar Rahmat ya, Tanjung Tiram ini. Tetapi struktur pekerjaan pemecah ombak itu banyak yang tidak sesuai dengan spek. Baik. Di antaranya ini kan panjang 300 meter, Ya. lebar 10 lebih kurang, ya. Dari struktur pembangunan dari mulai awal banyak kejanggalan yang kami pantau, ya. Ya. Struktur dalam pekerjaan pengadatan, struktur campuran, itu juga ada untuk pemecah ombak kan ada dia riol macam riol itu. Rel yang bulat, Pak ya? Akhirnya bulan itu untuk bikin sumur. Baik. Jadi riol itu kalau kita pantau dari mulai pertama kerja ya, dia itu disusun riol, tapi dia dibuat dulu lah situ macam kubus masing-masing dulu kan, itu ada beberapa ratus kubus disusun baru dibuat riol, ya kan. Riol itu macam riol sumur untuk membuat sumur cincin itu namanya ya, cincin ya, itu sumur. Baik. Baru disusun batu. Ya. Jadi pengecoran itu kita kita tidak dapat kualitas campuran. Meskipun saat ini kita saksikan pemecah ombak itu terlihat kokoh, Pak ya? Kokohnya di casing gitu. Kalau saya lihat ya, Iya. karena udah ada beberapa sudut di sudut arah kita mau ke ujung, dekat arah mau ke desa-desa. Kantor desa, Pak ya? Arah kantor desa, baik. Itu ada yang pecah. Nampak itu. Dari riolnya itu campurannya dan tuh pemadatan batunya kita lihat nggak sesuai dengan spek. Cuma kalau kita lihat di rencana anggaran biaya ya, yang sekian info dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Baik. Situ dia harusnya dia tuh sudah jadi diangkut oleh alat berat kan, baru disusun gitu. Ya. Tapi di sini kita melihat dia dikerjakan di lokasi tempat untuk pemecah ombak. Dan itu tidak boleh, Pak Edi sebenarnya? Kalau seharusnya sesuai dengan aturan ya, kita belum bisa lah Pak, ini rapnya memang ini rapnya atau memang itu aturan dari dari perencanaan kita nggak tahu ya. Tapi nggak boleh sih. Harusnya dia kan pakai paku bumi. Jadi paku dulu ya. Harus ada paku bumi? Harus ada paku bumi tuh. Baik. Dipaku disusun, baru dia udah jadi. Tinggal dia disusun. Baru tinggal diikat dia. Baik. Nah, ini tidak, dia kan dikerjakan di lokasi TKP, baru dipasang diletakkan untuk macam ombak sekarang yang udah Bapak lihat sekarang kan posisinya kan. Iya. Kan sudah ada yang letak gitu kan. Baik. Cuma untuk lebih fokusnya kita di sini apakah ini ya kita undang aja pihak yang berkompeten. Contohnya macam BPK atau BPKP untuk audit kembali. Misalnya kita kan menemukan jalannya juga ada seperti longsor, Pak ya? Ya, jalannya bukan longsor, ambles. Baik. Kurang, itu namanya kurang pemadatan. Bukan karena kontur tanahnya yang seperti itu memang? Wah, karena dia sisi kanan dan kiri dia udah dibuat pondasi. Jadi untuk pemadatan jalan kan udah terikat gitu. Harusnya padat, Pak ya? Padat dia. Ini kan sudah bergelombang kan, udah menurun gitu. Ya. Jadi kalau kita menduga kurang pemadatan, kurangnya volume tanah gitu. Bukan karena alam, Pak ya? Bukan. Kalau dipadatkan lagi, jalanan itu bakal bagus, Pak ya? Kalau sekarang ini kalau dia direhabilitasi kembali, Ya. diperbaiki, bagus. Itu bagus. Karena di sini kan ombak besar. Di sini ombak bukannya bisa kita bilang ombak di sini 1 meter lebih kurang enggak. Kalau dia pasang kuat 2 meter lebih, dia ngempas dia. Baik. Jadi yang kita takuti ya sini
di sini kan struktur dari pemecah ombak tersebut itu ada jalan tuh ya, ada beton. Saya juga agak meragukan speknya, ya kan? Maksudnya pemakaian besi, campuran cornya, karena itu ombak kan air kuat tuh, ngempas. Dia ngempas. Kita belum tahu nanti untuk tahun depan lagi gimana. Karena untuk tahun ini aja itu kebijakan baru setahun lalu nih selesai. Sudah kayak gini kondisinya kan? Sudah retak Pak ya? Nah, Bapak Sudah ambles, sudah retak. Dan retak kan? Ya. Kira-kira kalau dalam pantauan ya, analisis dari Lingkar Indonesia, bertahan berapa tahun Pak untuk proyek yang sepertinya bermasalah ini? Kalau saya lihat ini, kalau ini nggak cepat selesai di rehabilitasi atau diperbaiki, mungkin untuk 2 tahun ini itu akan mengalami kerusakan yang lebih fatal lagi. Ya. Sudah ada lubang pori-porinya. Keretakan itu membuat air laut akan masuk. Ya. Dia akan mengkikis di dalam itu. Dalamnya terkikis jadi Pak ya? Nah, jadi apalagi kurang pemadatan kan? Ya. Dia akan air itu akan membawa tanah keluar kan? Dia akan menurun. Ya. Baik, mungkinkah ini ada indikasinya dengan permainan dari material, adanya korupsi kemungkinan? Udah jelas. Jadi gini ya, tindak pidana korupsi itu terjadi itu sejak dari awal itu sudah direncanakan. Seperti apa gambarannya Pak ini? Begini, ini kan perencanaan ini harusnya ini kan jalan ini kan 1 kilo nih. Baik. 1 kilo. Tapi dia yang dikerjakan 300 meter. Harusnya masyarakat membutuhkan itu kan 1 kilo. Iya. Karena di sini kalau tadi kita lihat dari Tanjung Bunga ini kita mau ke desa Bandar Rahmat ya, situ kan masih banyak tuh sampai ke SD itu kan jalan rusak tuh. Iya. Sangat rusak banget. Jadi anggaran itu diperuntukkan ke situ. Tapi sebetulnya perencanaan dari awal bukan di situ. Dari Tanjung Bunga ini ke SD. Iya. Tapi karena masyarakat ribut, menuntut, makanya proyek itu dialihkan ke situ. Iya. Harusnya dia kan di sini dari SD sampai ke Tanjung Bunga, ya kan? Iya. Sekarang harusnya kan gini, pemerintah memantau, ya kan? Dari perencanaan awal, struktur ini kan air laut, Baik. ya kan? Sangat riskan dia sama konstruksi bangunan harus benar-benar, ya kan? Tidak boleh ada ada permainan, ya. Nah sekarang kita lihat sendiri, ya kan? Itu bangunan udah retak-retak, udah ada penurunan, berarti kan konstruksinya kan ada marap. Ya, baik. Gitu kan? Ya kalau kita bilang kita marah, kita nggak usah lagi cerita gini lah, cerita munafik kali. Ya kalau suatu pekerjaan di mana-mana itu ada kewajiban, ya kan? Ya. Kewajiban kepala dinas, kepada dari mulai panitia, bendahara, PPK semua ada. Kita nggak tahu kok di sini. Yang bertanggung jawab jadi Pak untuk kasus ini siapa? Bupati. Langsung bupati di sini. Bukan dinas ya? Enggak dinas, badan ya? Sini badan penanggulangan bencana daerah. Ini kan proyek dia. Ini proyek Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batubara. Tetapi Baik. kan pasti sekarang bupati. Di mana pemantauan bupati kepada bawahan? Kalau begini proyek, jujur aja saya bilang ini proyek untuk 2 tahun ke depan ini mungkin saya nggak tahu bagaimana nanti kejadiannya. Baik Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan terakhir? Saya minta di sini penegak hukum yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Batubara ya, Polres sama Kajari, usut kembali. Itu proyek diusut. Dilakukan audit kembali oleh inspektor daerah. Kalau Polres sama Kajari Batubara tidak mampu, kita akan lapor ke Kejatisu sama ke Poldasu masalah ini. Kalau nggak juga mampu, Polda sama Kejatisu, kita akan melambung ke KPK. Baik, terima kasih Pak Edi atas waktunya berbagi informasi dengan program eksklusif. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Edi. Baik, demikian tadi perbincangan kita dengan Ketua Investigasi Lingkar Indonesia, Edi Simatupang. Ya saudara, dari lapangan kami mengabarkan fakta, Anda yang menilai. Tetap saksikan terus program eksklusif aktual channel. Saya Prasetyo, sampai jumpa.